Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajma'na fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi yan nur. Kembali lagi di UH Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa berbahagia. Jos, jiwa orang-orang sehat semakin sedikit. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang doa dan ijabah. Banyak di antara kita semua sebagai manusia yang dijuluki hamba, yang diberi gelar mukmin, banyak sekali kita sering berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering duduk manis di atas sajadah lalu fokuskan pikiran dan hati kita agar apa-apa yang menjadi kebutuhan kita dicukupkan oleh Allah, agar apa-apa yang menjadi keinginan kita dikabul oleh Allah. Banyak di antara kita yang berdoa, kadang-kadang setahun kita berdoa tapi tidak diijabah juga. 2 tahun kita berdoa tapi tidak dikabulkan juga. Jangan berputus asa, karena doa adalah hakikatnya ibadah. Allah lebih mengetahui ketika kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan rizki yang banyak atau rizki yang melimpah atau harta yang begitu ruah melimpah. Allah tidak mengijabah doa tersebut barangkali kita belum siap menerima rizki tersebut. Barangkali kita belum siap untuk mempergunakan rizki tersebut. Barangkali kita belum siap ketika Allah memberi rizki dan rezeki, itu kita bisa gunakan dengan sebaik mungkin. Barangkali kita menjadi sombong, barangkali kita menjadi lupa. Doa dan ijabah, belum tentu apa yang kita sering doakan di hadapan Allah itu diijabah, tapi pasti akan diijabah, dikabul di suatu saat nanti, mungkin di yaumul qiyamah. Doa adalah sebuah bentuk ibadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Panggillah namaku, sebutlah namaku, berdoalah kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan kabulkan pengharapanmu. Aku akan mengabulkan apa yang engkau mau. Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat seorang mukmin yang sejati, ia lebih yakin dan percaya totalitas apa yang ada di tangan Allah, apa yang ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, ketimbang apa yang ia usahakan dengan tangan dan kemampuannya sendiri. Karena hakikat doa yang kita panjatkan adalah sebuah refleksi atau objek yang sudah Allah siapkan. Maka mintalah doa kesehatan kepada Allah agar kita disehatkan jasmani dan rohani. Belum tentu ketika kita berdoa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa meminta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati kita dalam keadaan sehat. Belum tentu, tapi insya Allah akan menjadi kematian yang husnul khotimah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau memohon kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, berdoa kepada Allah, memohon kesehatan. Tapi apa? Kematiannya meninggal karena terkena racun. Sayyidina Umar bin Khattab memohon kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir hayatnya terbunuh. Sayyidina Utsman bin Affan memohon pula kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir hayatnya pun terbunuh. Dan Sayyidina Ali karramallahu wajah memohon pula kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir hayatnya pun terbunuh. Jadi mintalah kesehatan kepada Allah, bermohonlah dan berdoa, ya Allah sehatkan jasmani hamba, ya Allah rohani hamba,
agar hamba bisa istiqomah ibadah, agar hamba bisa istiqomah sholat, agar hamba bisa istiqomah mengerjakan kebaikan, agar hamba bisa istiqomah bakti kepada orang tua, agar hamba bisa istiqomah bekerja berikhtiar menafkahi anak dan istri, agar hamba terus bisa istiqomah menjalankan rutinitas dan kewajiban hamba sebagai makhlukmu ya Rabb. Begitu, mintalah kesehatan kepada Allah agar mudah-mudahan sehat. Kalau kita minta harta, buat apa kalau jasmani kitanya tidak sehat? Malah uangnya habis terhambur-hambur dengan berobat biaya sakit kita di rumah sakit, habis begitu saja. Tapi kalau kita memohon kesehatan kepada Allah, berdoa, uang yang banyak pun terpakai, tanah yang begitu luas pun terpakai. Jadi insya Allah mintalah kesehatan. Ketika kita berdoa antara diijabah atau tidaknya, Allah lebih tahu. Ketika kita berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun berdoa, tapi tidak diijabah. Ini adalah salah satu hadiah yang mungkin Allah sudah siapkan di akhirat kelak. Dan kita ketahui bahwasanya para nabi, para anbiya mempunyai doa khusus, mempunyai doa masing-masing. Dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada khatamin nabiyyin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai doa masing-masing. Kita lihat sejarah Nabiullah Musa dengan Nabiullah Harun berdoa kepada Allah agar Fir'aun laknatullah ini dihancurkan oleh Allah. Setahun tidak dikabulkan oleh Allah, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum dikabulkan, 20 tahun belum dikabulkan, 30 tahun belum dikabulkan. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun tidak berputus asa dan tahu bahwasanya yakin dirinya adalah sosok seorang mukmin yang yakin bahwasanya pertolongan Allah akan datang. Akhirnya selama 40 tahun Nabiullah Musa berdoa agar dihancurkan itu Fir'aun laknatullah, baru dikabulkan. 40 tahun Nabiullah berdoa kepada Allah agar dihancurkan itu Fir'aun laknatullah. Kita yang baru kadang seminggu sudah mengeluh, kita yang kadang seminggu sudah menyalahkan Allah, kita yang baru kadang seminggu berdoa belum terijabah juga, belum terkabul juga, sudah putus asa. Jangan sesekali berputus asa. Walaitas tai asumir rahillah. Jangan sesekali kita berputus asa atas rahmat Allah. Ketahui doa yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mungkin sudah terijabah, yang mungkin barangkali kita tidak menyadari. Kita bisa melihat ini adalah salah satu doa yang mana kita tidak pernah berdoa kepada Allah agar mata kita disehatkan, tapi selalu disehatkan oleh Allah. Ya, betul seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan doa teruslah, gencarkan doa, antara diijabah atau tidaknya serahkan semuanya kepada Allah, karena doa adalah senjatanya bagi orang-orang mukmin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.